Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 26 ya. Oke, kita mulai. Pengurapan dan kesembuhan. Kemurahan dan kasih karunia Allah sungguh nyata dan ada untuk menyembuhkan setiap penyakit melalui firman-Nya yang kudus. Saya ingin Anda menjadi bersemangat di dalam firman Tuhan hari ini. Jika Anda memiliki suatu kebutuhan, pergilah ke tahta kasih karunia Allah dengan keberanian dan mintalah kepada Allah untuk menolong Anda. Para malaikat Tuhan adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Saya sungguh-sungguh mempedulikan firman Tuhan ini dan saya mempercayainya. Selain itu, saya mengetahui bahwa hal tersebut adalah sebuah fakta. Saya telah melihatnya di dalam alam roh beberapa kali. Ketika kita memanggil nama Tuhan, Allah mengutus para malaikat untuk menolong kita di dalam kuasa dan kekuatan firman dan roh-Nya. Ketika roh-roh jahat telah diusir keluar dari seseorang dalam sebuah pelayanan, saya telah melihat roh-roh jahat keluar seperti bayangan hitam atau sesuatu yang aneh yang muncul tiba-tiba. Ketika nama Yesus dipanggil, saya telah melihat para malaikat menangkap roh jahat tersebut dan mengikatnya dalam sebuah rantai. Ketika saya telah melihat hal itu, saya berpikir, Tuhan, betapa indahnya firman-Mu yang membebaskan orang-orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat dari kuasa jahat. Itu adalah firman Tuhan yang hidup. Itu adalah firman dari Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam namanya, nama Yesus Kristus, hal ini akan bekerja. Mintalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menyelamatkan Anda. Anda akan dilahirkan kembali, dibebaskan dari dosa-dosa Anda, dan memiliki rumah yang kekal di surga. Kuasa firman. Suatu ketika saya berada di negara Malaysia. Orang-orang yang berada di sana sangat lapar akan Tuhan, dan saya mengetahui oleh hadirat Allah bahwa di sana akan ada sebuah gerakan Allah yang besar. Ketika kemuliaan Allah mulai turun atas kita, itu seperti hujan. Roh Kudus bergerak di tengah-tengah kami dan menyelamatkan orang-orang. Orang-orang jatuh dari kursinya ke tanah ketika mereka menerima Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang dilepaskan ketika kuasa Allah menjamah mereka. Oh, betapa menakjubkannya sukacita dan hadirat Allah yang turun. Firman Allah sedang diberitakan dan itu membebaskan orang-orang. Betapa orang-orang sangat lapar akan Allah. Mereka ingin dilahirkan kembali dan memohon kepada Yesus Kristus untuk masuk ke dalam hati mereka. Kuasa firman Allah sungguh luar biasa. Sesuatu untuk dipikirkan. Ini adalah ayat firman Tuhan lainnya, di mana saya menginginkan Anda untuk memikirkannya. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Israel dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Anak-anak Allah, tidakkah kalian engkau mengetahui bahwa Allah hendak mengerjakan banyak mujizat hari ini, sama seperti yang dikerjakannya kemarin? Untuk beberapa alasan, kita telah menghapus manfaat yang telah disediakan Allah untuk kita. Kita menyia-nyiakan semua hal yang indah yang berasal dari Allah. Tukang ramal dan semua ilmu jenis sihir dan ilmu tenung ada di tanah kita.
Mereka berbicara kepada orang-orang yang lapar di dalam hatinya, orang-orang yang mencari nasihat dan bimbingan untuk hidup kehidupan mereka dari segala sumber. Tetapi saya beritahu Anda bahwa Allah sungguh-sungguh nyata dan benar. Dia tidak menginginkan kita untuk menuruti para tukang ramal. Dia tidak ingin melihat hal-hal yang jahat dari ilmu sihir dan okultisme di dunia. Allah berbicara menentang okultisme dan orang-orang yang mencari petunjuk dari roh-roh peramal di dalam firman-Nya. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Merupakan hal yang sangat berdosa dan salah untuk pergi ke tukang-tukang tenung dan ahli ramal untuk mendapatkan pertolongan dan bimbingan. Sebaliknya, para malaikat Allah sungguh-sungguh nyata dan diutus untuk melayani kita yang merupakan pewaris keselamatan. Pasukan malaikat. Ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah penglihatan mengenai neraka kepada saya dapat melihat dengan mata rohani saya bahwa sekeliling rumah saya dipenuhi dengan firman Allah yang tertulis di langit. Di sekitar dan bagian luar rumah saya ada sekumpulan besar malaikat. Beberapa sedang duduk dan berbincang-bincang. Kelompok lainnya memiliki penampilan yang berwibawa dan tampak sedang memperhatikan. Para malaikat di kelompok ketiga yang berada di sekeliling rumah berdiri dengan sayap-sayap di punggung mereka menuju ke rumah saya. Kelompok yang terakhir ini terdiri dari malaikat-malaikat yang paling besar yang semuanya kelihatan seperti para prajurit. Setiap mereka memiliki pedang di sisinya. Bahkan jika semua bayangan gelap mencoba merayap menuju rumah saya, mereka akan menarik pedang mereka dan melindungi keluarga saya. Ingatlah, pedang roh yaitu firman Allah. Firman tersebut menyala-nyala dan menyerang musuh. Musuh akan dikremasi dan menjadi debu. Firman Allah datang kepada saya, kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Melihat firman Allah dalam tindakan terus-menerus membuat saya terkagum. Sebagai orang Kristen, kita perlu memahami betapa hebat besarnya perlindungan yang kita miliki. Kita harus mengerti bahwa Allah telah menyediakan segala sesuatu untuk kita di dalam firman-Nya yang kudus. Ketika kita memerlukan pertolongan, kita bisa datang kepadanya dengan berani. Di tahta yang penuh kasih karunia ini, di dalam nama Yesus Kristus, kita memohon kepadanya untuk mendapatkan pertolongan. Ketika Anda dan saya memohon pertolongan, Dia selalu memberikannya. Dia senang untuk menolong kita ketika kita berjalan di dalam perintah-Nya dan melayaninya. Dunia baru yang akan datang. Selama beberapa hari setelah persinggahan akhir saya di neraka, saya benar-benar sakit. Saya harus menyalakan lampu ketika saya tidur. Saya memerlukan Alkitab bersama dengan saya sepanjang waktu, dan saya membacanya terus-menerus. Jiwa saya berada dalam keadaan syok berat. Saya telah mengalami beberapa dari apa yang ditanggung oleh jiwa-jiwa yang terhilang ketika mereka pergi ke neraka. Yesus berkata, "Diam, tenanglah, dan damai sejahtera membanjiri jiwa saya." Tetapi dalam beberapa waktu, saya akan menjerit lagi, histeris penuh ketakutan. Selama waktu ini saya mengetahui bahwa saya tidak pernah sendiri dan bahwa Yesus selalu ada di sana. Akan tetapi bahkan dengan pengetahuan tersebut, saya terkadang tidak dapat merasakan hadirat-Nya. Kadang-kadang saya begitu takut untuk mengalami kembali neraka yang sungguh-sungguh saya takuti, bahkan ketika Yesus berada di dekat saya. Ketika saya mencoba untuk mengatakan kepada orang lain mengenai pengalaman saya di neraka, mereka tidak mendengarkan saya. Saya memohon kepada mereka, "Tolonglah, bertobatlah dari dosa-dosamu sebelum terlambat."
Sangat sulit bagi setiap orang untuk mempercayai apa yang saya katakan kepada mereka mengenai penyiksaan yang telah saya alami, juga apa yang telah diperintahkan Yesus kepada saya untuk menuliskan mengenai neraka. Tuhan kembali meyakinkan saya bahwa Dia adalah Tuhan yang memulihkan. Walaupun saya tidak yakin bahwa saya sudah dipulihkan sepenuhnya, pemulihan yang sempurna benar-benar datang, perlahan tapi pasti. Oke, sekian dulu teman-teman untuk hari ini videonya. Kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.